Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh-soleha, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini bertemu kembali dengan Mr. Wahyu dalam pembelajaran PAI, yaitu tentang kandungan surat Al-Asr. Anak-anakku, surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat ya? Ya, 3 ayat. Al-Asr artinya adalah masa atau waktu. Surat Al-Asr Allah turunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa dinamakan Makkiyah? Ada yang tahu tidak? Iya, dinamakan surat Makkiyah karena surat Al-Asr diturunkan di Mekah, atau pendapat yang lain karena surat Al-Asr Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Nah, barang siapa yang menyanyiakan waktu, tentu dia akan merugi. Karena waktu yang sudah berlalu, sungguh tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu nih, anak-anak soleh-soleha harus mengisi waktu-waktu kalian dengan belajar bersungguh-sungguh dan mengerjakan perbuatan yang baik yang Allah ridhoi. Nah, anak-anakku sekalian, surat Al-Asr juga mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup disiplin. Nah, disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Maka dari itu nih, bagi yang ingin berhasil, tentu biasakan diri kita untuk selalu hidup disiplin ya. Nah, contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, bangun tidur tepat waktu. Ya, tidur jangan terlalu malam sehingga kalian bisa bangun di awal waktu. Yang kedua, melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, yang ketiga, karena kondisi kita masih pandemi, yaitu bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran dari rumah. Nah, yang keempat, mengerjakan tugas dari bu guru atau pak guru tanpa menunda-nunda, dan masih banyak lagi ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Mister akan menjelaskan ya sedikit kandungan surat Al-Asr. Yang pertama, dalam surat Al-Asr itu ada orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi siapa saja ya? Yang pertama, orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak mau beramal soleh. Ya, tidak mau beramal kebaikan. Nah, yang ketiga, orang yang tidak mau menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, lalu selanjutnya kandungan surat Al-Asr ada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Siapa aja itu ya? Yang pertama, orang beriman, beramal soleh, serta saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu ya kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr. Toib, selanjutnya kita masuk pada subtema yang keempat, yaitu meneladani Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah pada suatu negeri yang dikenal dengan negeri Sadum. Akhlak penduduk Sadum itu sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Mereka sering melakukan kemungkaran. Ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mereka sering mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta ini. Apa itu yang mereka lakukan? Mereka ya suka sama jenis,
Ya, laki-laki suka terhadap laki-laki, dan ini adalah perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sadum untuk beriman kepada Allah, kembali kepada agama Allah, dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Nah, dengan dakwah Nabi Lut alaihissalam, kaum Sadum atau kaum Sodom yang kita kenal itu menolak dakwahnya Nabi Lut. Meskipun ditolak oleh kaumnya, Nabi Lut alaihissalam tidak berhenti untuk berdakwah. Nah, anak-anak, kita bisa mencontoh atau meneladani Nabi Lut alaihissalam dalam menghargai waktu. Lihat apa yang beliau lakukan. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Beliau selalu berdakwah, menasihati dengan kebenaran, dan selalu tetap bersabar meskipun perlakuan kaumnya itu tidak baik kepadanya. Oke, cukup demikian anak-anak yang Mr. Wahyu sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.